Pengakuan Ajik Aryanata dari Tabanan tentang kondisi kesehatan beliau pada acara bisnis partner program kemarin. Saya tuh ini mempunyai penyakit tiroid. Tiroid saya niki sampun 15 tahun lebih sekarang. Tiroid ini tiroid hipo katanya sama dokter. Hipo yaitu yang ke dalam, bukan keluar, yang ke dalam ini. Nah, itu saya periksa di Dr. Sudarmo Jalan Gunung Agung. Sudah 15 tahun. Rutin saya periksa setiap bulan, dapat resep, terus didapatkan obat racikan. Bukan obat langsung ini, obat racikan. Berarti saya untuk mendapatkan obat, berarti harus saya periksa dulu dengan dokter. Baru dapat resep, baru dapat obat. Itu sudah 15 tahun. Ada foto saya di KTP saya pada waktu itu. Itu sampai berat badan saya menjadi 59 kilo dari 73. Kebanyakan teman-teman di kantor bilang saya tuh mati. Berobat dong. Nanti mati. Saya bersyukur digituin. Pasti saya akan menemukan jalan keluar. Pasti saya akan sehat. Terus kemudian berjalan. Sakit saya ini, karena banyak dagang obat yang datang ke rumah bawa produk, saya pasti beli, tidak pernah nolak. Siapapun yang datang saya beli, tidak pernah nolak. Karena apa? Karena saya kepingin sembuh. Saya kepingin sembuh. Kalau hitung-hitung, setiap hari, pagi 3 kapsul, malam 3 kapsul. Berarti 6. Itu setiap hari kalau kali 30 hari, sudah 90. Kali 12 bulan, kali 15 tahun, sekilo sudah masuk. Takut saya tuh ginjal. Itu yang pertama penyakit saya, yang saya perlu saya pikirkan. Saya sering merenung, karena dokter bilang bahwa itu sakit tiroid ini tidak boleh putus obat dan minum obat seumur hidup. Begitu dokter Sudarmo menyampaikan kepada saya. Akhirnya datang asuransi datang ke rumah. Saking saya takutnya bahwa saya sakit, sudah 15 tahun, untuk mengcover hidup saya kedua, dan sekarang umur saya sudah 64. Akhirnya saya masuk asuransi. Biar jangan saya merusakkan nanti sudah tua, tidak punya uang. Saya masuk asuransi, itu 1.850.000. Akhirnya kemarin, bukan kemarin, udah kurang lah 2 bulan sebelum saya balik ini, beliau datang. Haji kan sudah di-cover sama asuransi. Itu 200 juta loh per tahun. Kok dia operasi saja? Disuruh gitu. Oh gitu ya? Ya. Akhirnya saya langsung pas waktu lagi 5 harinya, obat sudah habis, saya periksa lagi ke Sudarmo. Akhirnya apa? Saya minta, dok, bisa nggak saya dioperasi tiroid saya? Oh bisa, tapi tetap minum obat. Begitu jawabnya dokter. Berarti saya dalam hati, apa salah benar tidak tahu. Saya ada operasi juga minum obat, di operasi pun juga minum obat. Takut-takut saya apalagi di leher ini potong, namanya dokter manusia, bisa salah kok. Ini semuanya leher ini bisa kita. Takut potong di sini nambah parah lagi. Oh iya dok, makasih, saya dikasih obat. Itulah permasalahannya. Sakit saya. Tapi saya merasa aman. Kenapa aman? Karena sudah masuk asuransi. Kawan-kawan saya ke rumah sakit Opnamo ya sudah di-cover. Saya tidak menyusahkan anak. Nah, dengan adanya Ibu Rika, Ibu Rika ini datang, dikasihlah 1 saset minum, dipotong gitu, kadang minum 1 saset, ya tidak rasa apa orang 1 saset. Akhirnya ada pertemuan datang, di pikiran benak saya beli, saya tidak mikirkan apa. Saya ada mikir gimana produk itu, mudah-mudahan ini ada jodoh. Mudah-mudahan ini ada jodoh. Datang ke saya itu diundang 5 harinya dia udah. Saya udah sama ibu, saya putuskan langsung saya beli 7.400.000. Itu saya pikir karena itu herbal, tidak mungkin minum 1 langsung sembuh seperti sakit kepala. Minum obat 1 odek ya hilang sakit. Belum tentu, karena pengalaman saya sekian produk yang saya udah beli itu. Oh ini saya kepake ini 3 bulan minimal. Seperti apa perkembangannya. Akhirnya saya minum, saya beli langsung, kemudian minum 1. Akhirnya 1 minggu belum ada perubahan. Hanya saja tidur nyenyak. Enak tidur.
Siapa yang susah tidur? Kenapa? Karena saya merasakan kalau orang yang sakit tiroid, yang pertama susah tidur, yang kedua nafsu makan tidak ada, yang ketiga berat badan pasti turun, pasti kurus, yang keempat pasti gemetar. Maaf, kalau BAB pasti encer, tidak pernah normal, tidak pernah normal, pasti encer. Itu ciri sampai saya apal kondisi penyakit saya. Oh begitu Pak, pasti kumat. Akhirnya apa? Saya minum, saya tidak tanggung-tanggung minum. 2 pagi 2 saset, dapat 2 saset. Malam 2 saset, rutin sampai sekarang 2 saset. Bahkan kemarin 6 saya ke Jembrana, di perjalanan ada kuah, terus saya minum barley. Oleh karena itu, saya ingat santai, ingat barley, betul. Akhirnya apa? Akhirnya kemarin setelah 2 minggu sudah ada perubahan. 1, tidur, boleh Bapak dan Ibu membuktikan, boleh. Sebelumnya boleh buktikan. Umpamanya Bapak sampai jam 1, jam 2 tidak tidur, baru tidur jam 2 malam. Tidur sekarang jam 2 malam, tapi sudah minum barley. Sudah biasa minum barley. Besoknya bangun jam 5, enak, segar, ringan. Ringan, betul. Karena sebelumnya kalau jam 2 tidur, bangun pagi, masih ada beban, tidak nyaman. Kurang tidur, ada beban, tidak nyaman. Itu 2 ciri-ciri lagi. Baru bangun, kalau minum barley, bangun, biasanya tidur, kita gidikan badan kita, kriak. Sekarang nggak bunyi. Saya bangun, saya gini, tidak. Mungkin ini sudah lemes, mungkin. Barley ini yang gininya, semua itu. Nah, itulah akhirnya kemudian berjalan. Sekarang saya sudah 50 hari minum barley. Selama 50 hari saya tidak berani menginformasi kepada orang. Karena pengalaman saya itu semua datang itu, semua bilang nomor 1. Saya tidak berani menginformasikan. Terus di WA, undang orang. Saya dulu bisa nggak? Saya dulu merasakan betul nggak? Kalau sudah betul saya rasakan, saya nggak tanggung-tanggung menyampaikan saya kebenaran kepada orang. Saya akan melihatnya kepada orang, meskipun dengan informasi. Itu sudah lihatnya. Bukan selalu saya bisa melihat dengan duit, bukan. Dengan informasi saya sampaikan, itu sudah beriatnya. Akhirnya, setelah 1 bulan, saya cek. Lupa kemarin diminta, sudah dipesanin bawa hasil labnya. Waktu dulu saya pernah cek tuh di gula tuh 250. Kemarin 158 gulanya. Semua normal. Waduh, itu saya tuh. Nah, tapi kemarin saya jadi maaf Ibu tidak bisa membawa bukti. Nanti 1 minggu ini lagi saya akan cek seperti apa. Saya ingin membuktikan bahwa barley itu betul-betul untuk mengobati atau membuat kita sehat. Saya akan buktikan nanti, saya akan cek lagi. Saya akan cek diri saya dulu. Gitu. Nah, oleh karena itu, akhirnya kami mencoba. Sudah 1 bulan lebih, 1 minggu, saya sudah putus minum obat. Saya berani, karena dulu ada orang ngasih produk, saya tanya, ini bagus, berani janji enggak? Kenapa? Karena saya punya sakit tiroid. Kalau saya putus sampai 1 minggu, pasti saya kumat. Dan mungkin tidak. Obatnya pasti nambah lagi kalau kondisi kumat. Gara-gara putus, berani nggak? Yakin nggak? Tidak berani. Saya pun juga berpikir tidak berani. Nah, oleh karena itu dengan barley ini berdasarkan pengalaman itu, saya minum terus, tetap minum pakai obat tadi jalan sambil saya periksa, kemudian normal, saya sudah putus sampai sekarang saya sudah putus minum obat kimia. Ini betul-betul terjadi. Kemudian kondisi saya sekarang, berat saya sudah normal kembali menjadi 71. Memang standarnya 71. Dan badan saya merasa berisi. Kalau dulu layu, istilah terbalik ini layu. Demek. Sekarang merasa berisi. Kemudian bangun pagi enak. Sakit kepala tidak pernah. Dulu ibu sudah nyetok obat kepala apa namanya itu? Pak Jero, obat sakit kepala itu yang disebut
Bodrek. Enggak lain satu. Paramek. Nah, itu saya nyetok. Karena pas kepala sakit harus ada obat. Minum obat. Sering sakit kepala. Itu tambahan dari sakit saya tiroid. Intinya saya obatkan tiroid. Kemudian ambeien. Ambeien dulu ada mungkin di Kelungkung teman-teman mungkin kenal, ada dokter di sana. Ambeiennya. Saya ke sana setiap suntik 500. Setiap minggu suntik 500. Hancur. Basah. Tidak menyembuhkan. Hanya saja itu karena saya masih bisa bertahan ke dokter, cari obat, ke talep. Mungkin teman-teman ada itu di pengalaman saya. Gitu. Nah, itu dianggap kecil penyakit itu, tidak begitu kan itu. Tapi ada steroid, saya takut steroid. Akhirnya ambeien saya hilang. Saya tidak itu memikirkan ambeien hilang. Sakit kepala tidak pernah. Gigi saya teropos. Terus terang saya tidak malu-malu. Saya pakai gigi palsu. Gigi saya teropos. Selama saya minum balik tidak pernah rasa sakit gigi saya. Berarti memperkuat gigi, betul memperkuat gigi kita. Kalau dulu ya 2 bulan saya udah begini ke dokter gigi. Tadi bersihin, tadi apa, ada urat-urat gitu. Karena ada pangal yang masih setengah. Nah itu gitu. Kemudian di sini saraf terjepit di sini. Berapa kali saya mencari tukang pijet. Bukan tukang pijet biasa yang ahli tukang pijet saya cari di situ. Tidak bisa. Biar berapa kali pun cara kejepit saya dipijit dengan diurut begitu tidak bisa. Ada salah 15 kali ada saya gitu. Karena kalau cara kejepit saya duduk tidak kuat sekujang pasti harus berapa. Rebah dulu, kembalikan dulu badan kita. Baru lagi kembali. Lama duduk nggak bisa. Itu cara. Ini sudah hilang. Cara kejepit saya. Iya. Hilang kan. Nah, itulah sakit saya. Sebenarnya tiroid, sakit kepala, kekuatan gigi, kemudian ambeien, Iya. kan? Ambeien. Dan saraf kejepit. Itu namanya sakit Gula. Gula yang yang itu. Itu yang itu. Itu kondisi saya umur seperti ini 64. Mudah-mudahan nanti dengan Bali ini prinsip bagi saya akan terus saya memproduksi.